Pada saat ini, Qin Chen tersenyum dan melihat keempat komandan yang menjebaknya. Saat ini, mata dari empat komandan tiba-tiba menyusut, wajah mereka berubah secara dramatis, dan krisis serta ketakutan yang tak ada habisnya muncul dari mereka masing-masing. Setelah dengan santai dilirik oleh Qin Chen, mereka langsung merasa seperti sedang diawasi oleh binatang raksasa. "Bunuh dia!" teriak Komandan Yu He meraung. Mereka semua tahu bahwa saat ini, mereka tidak punya pilihan lain. Hanya dengan membunuh Qin Chen barulah mereka memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dalam sekejap, keempat komandan melancarkan serangan yang mengejutkan. Di dunia melahap yang tak terbatas dan gelap, keinginan kuat yang mengerikan lahir satu demi satu, bergegas menuju Qin Chen untuk mencoba melahap keinginannya. Di pedang darah iblis, niat membunuh setinggi langit juga muncul, satu demi satu garis sihir mengerikan bermekaran, sungai darah lahir, dan energi darah yang melonjak sepertinya menelan seluruh tanah leluhur yang gelap. Dan rantai gelap di seluruh langit juga mengeluarkan suara berderak, dan rune mengerikan bermekaran di atasnya. Rune tersebut mengejutkan zaman, dan berisi kekuatan yang tak terkalahkan untuk mencekik Qin Chen. Dan Komandan Ting Luo memadatkan tombak hitam di tangannya. Tombak hitam terbakar di kehampaan, dan aura yang memancar darinya langsung menghancurkan kehampaan. Keempat komandan semuanya menembak dengan liar, menunjukkan trik terkuat mereka. Namun, Qin Chen masih memiliki tampilan acuh tak acuh, dengan senyuman di bibirnya, dan dia melangkah dengan ringan. Kehendak orang kuat yang menyerbu ke seluruh langit semuanya mengeluarkan jeritan. Pada saat yang sama, kekosongan di sekitarnya langsung terbakar, dan seluruh dunia yang melahap mulai runtuh. Komandan Yu He memerintahkan kekuatan supernatural paling mengerikan dari dunia melahap, dan di depan Qin Chen, dia seperti ayam dan anjing. Komandan Yu He memuntahkan seteguk darah, dan memandang Qin Chen dengan ngeri. Pada saat yang sama, Qin Chen keluar lagi. Rantai yang menyelimutinya di seluruh langit runtuh sekaligus, dan rantai iblis mengerikan yang dapat menyegel langit dan bumi langsung terkoyak oleh Qin Chen, dan Komandan Feng Tian segera memuntahkan darah dan terbang mundur. Selain itu, senjata tajam gelap yang dilepaskan oleh Komandan Ting Luo berbunyi klik, dan sebelum mengenai Qin Chen, senjata itu hancur dan berubah menjadi bubuk. Metode seperti itu membuat semua orang tercengang. Akhirnya, mata Qin Chen tertuju pada Komandan Iblis Darah. "Tidak bagus, kembali," ucap Komandan Iblis Darah itu meraung ketakutan dan marah, dan tanpa sadar mundur dengan cepat. Pada saat ini, Komandan Iblis Darah mundur dengan cepat. Dia sangat ketakutan sehingga dia bahkan menyerahkan pedang darah iblis, dan langsung menjauhkan dirinya dari Qin Chen. "Mau pergi sekarang? Itu sudah terlambat," ucap Qin Chen terkekeh dan melangkah keluar. Begitu dia mengambil langkah ini, terjadi ledakan, dan kekosongan di empat arah tampak menyusut secara tiba-tiba, menjadi semakin dekat. Komandan Iblis Darah jelas telah menjauhkan dirinya dari Qin Chen, tetapi saat dia berdiri teguh, dia merasakan hawa dingin di lehernya, dan pedang yang sangat tajam sudah tergantung di lehernya. Perasaan ini sangat familiar. Komandan Iblis Darah tahu bahwa itu adalah pedang darah iblis yang tergantung di lehernya tanpa melihatnya. Pemandangan seperti itu terlalu cepat untuk dilihat orang dengan jelas. Melihat pemandangan seperti itu, banyak master dari kekuatan lain di kejauhan tidak bisa menahan diri untuk menahan nafas. Komandan Iblis Darah berdiri di sana, tidak berani bergerak, bahkan menahan nafasnya. Pedang darah iblis telah bersamanya selama beberapa dekade. Betapa tajam dan mengerikannya pedang ini, tidak bisakah dia mengetahuinya? Sekarang, selama dia bergerak sedikit, kepalanya akan jatuh ke tanah dan jiwanya akan tersebar. "Sayang sekali, pasti sangat tragis mati di bawah pedangmu sendiri," ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit, dan memegang pedang darah iblis di tangannya. Wajah Komandan Iblis Darah itu sangat jelek, hanya ketika dia membunuh orang lain dengan pedang darah iblis, dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari pedang darah iblis itu akan tergantung di lehernya. Pedang darah iblis yang telah mengikutinya selama beberapa dekade kini telah menjadi senjata pembunuh untuk membunuhnya. "Selama aku menggunakan sedikit kekuatan, kepalamu akan jatuh ke tanah," ucap Qin Chen sambil tersenyum santai sambil meletakkan pedang darah di leher Komandan Iblis Darah. Dan pada saat ini, "Wah, nak, kamu ingin mati?" Di belakang Qin Chen,
sosok tiba-tiba muncul. Itu adalah Penatuai. Begitu Penatuai muncul, tanpa basa-basi, dia menembak dengan kecepatan yang tak tertandingi, membentuk segel dengan kedua tangannya, dan dalam sekejap, seluruh kekuatannya berubah menjadi segel hitam. Di bawah gerakan ini, hantu Dewa Iblis hantu yang menjulang tinggi muncul, memegang segel hitam besar, dan langsung menekan Qin Chen. Ketika segel hitam ini disegel, terdengar suara gemuruh yang bergema di seluruh dunia, bahkan hukum antara langit dan bumi langsung redup, dan kekuatan jalan besar langsung ditekan. Di bawah gerakan penindasan seperti itu, bahkan orang kuat yang menyaksikan dari jauh semuanya berubah warna. Merasakan kekuatan ilahi dari zaman kuno klan kegelapan, mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Namun, menghadapi serangan segel hitam yang menekan Dewa Iblis, Qin Chen bahkan tidak mengangkat kelopak matanya, tetapi hanya meninju. Pukulan ini tidak mengubah gerakan apapun, tidak memunculkan hukum apapun, dan tidak mengeluarkan kekuatan gelap apapun. Pukulan ini, di mata orang-orang, sangatlah biasa, seperti pukulan biasa dari seorang anak kecil. Tapi dengan satu pukulan, segel hitam yang ditekan itu langsung hancur, darah dan daging berceceran, dan tulang hancur, semuanya terdengar sangat memekakkan telinga. Di bawah pukulan ini, bahkan jika Penatuai telah menggunakan keterampilan membunuh gerbang Kaisar Shihen, dia masih mengalami kekalahan yang menghancurkan. Tubuhnya tiba-tiba mundur, terbuka 10.000 kaki, dan meraung. Dimanapun dia lewat, kekosongan itu langsung runtuh. Akhirnya, dia mengeluarkan suara gemuruh. Darah menyembur keluar dari sudut mulutnya. Retakan muncul di tubuhnya, seperti porselen, seolah-olah akan hancur. Adegan seperti itu membuat banyak orang terkesiap ketika mereka menontonnya. Tidak ada yang mengira bahwa, sebagai salah satu orang kuat tertinggi dari Sekte Gerbang Kaisar Shihen di benua Heiyu, Penatuai, keberadaan puncak tertinggi setengah langkah, dia bahkan tidak dapat menahan satu pukulan dari Qin Chen. Apa latar belakang anak ini? Tanah Suci mungkin tidak bisa mengembangkan metode seperti itu kan? Mo Lin, lelaki tua beralis putih, tersentak. Dia adalah penguasa gerbang suci Lingyuan. Dia memiliki pengetahuan yang luas dan tidak pernah melihat Tian Jiao seperti itu sebelumnya. Kekuatan Qin Chen mengejutkannya, dan dia tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Orang tua, kamu masih ingin menyerang secara diam-diam. Melihat Penatuai yang terluka, Qin Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, seperti yang aku katakan. Aku telah dengan jelas mengatakan bahwa aku terlalu malas untuk melawanmu, tetapi kamu bersikeras untuk mati, sayangnya. Ucap Qin Chen mencibir. Kata-kata Qin Chen membuat wajah Penatuai pucat, dia sudah mengira kekuatan Qin Chen sangat mengerikan, tetapi ketika dia benar-benar melakukannya, kekuatan Qin Chen bahkan lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Dalam kehampaan, ekspresi Penatuai berubah jelek. Kesombongan seperti itu membuatnya merasa ketakutan dan kedinginan di sekujur tubuhnya. Jika dia bisa melakukannya lagi, dia pasti tidak akan memilih untuk bersikap tegas terhadap Qin Chen secara langsung. Sebaliknya, dia akan mencari penolong yang lebih kuat di klan kekaisaran dan kemudian memulai lagi. Karena dia tahu bahwa sekali arogansi seperti Qin Chen tersinggung, jika dia tidak bisa menghilangkannya, itu akan menjadi ancaman yang kuat bagi Sekte Gerbang Kaisar Shihen-nya. Sepertinya orang tua itu tidak bisa menyelamatkanmu. Ucap Qin Chen memegang pedang darah iblis, memandang Komandan Iblis Darah tidak jauh dari situ sambil tersenyum, dan berkata sambil tertawa. Tidak, teriak Komandan Iblis Darah itu menjerit keengganan, tetapi sudah terlambat, darahnya berkobar, dan ketika dia mati, dia masih bisa melihat darah mengucur dari lehernya. Pada akhirnya, seluruh tubuh Komandan Iblis Darah terbang jauh di kehampaan, dan kemudian terbakar dengan keras, berubah menjadi debu. Segera, jiwanya tersebar, dan dia tidak diberi kesempatan untuk memulai lagi. Satu demi satu, sumber tertinggi setengah langkah yang mengerikan dengan panik tersebar di antara langit dan bumi, membangkitkan dao surgawi dari tanah leluhur yang gelap. Jatuhnya tertinggi setengah langkah juga sangat bermanfaat bagi dao surgawi di tanah leluhur yang gelap ini. Namun, sebelum kekuatan sumber ini ditelan oleh dao surgawi dari tanah leluhur yang gelap ini, Qin Chen mengangkat tangannya untuk sepenuhnya menahan sumber iblis darah yang menguasai tubuhnya,
jika tidak, dao surgawi dari tanah leluhur yang gelap ini akan menyerap sedikit. Sekarang Qin Chen sudah tahu bahwa klan kegelapan menggunakan benua Heiyu untuk membina orang-orang kuat klan kegelapan, dan memelihara dunia tanah leluhur kegelapan adalah mengembangkan dao surgawi dari benua hitam Yu. Bagaimana Qin Chen melakukan hal seperti itu? Komandan Iblis Darah sebenarnya sudah mati. Ini adalah orang kuat tertinggi setengah langkah. Dia dibunuh begitu saja, dan di depan begitu banyak master kuat dari gerbang Kaisar Shihen. Bukankah dia akan memprovokasi gerbang Kaisar Shihen? Melihat Qin Chen membunuh Komandan Iblis Darah dengan satu pedang, orang-orang kuat dari banyak kekuatan di kejauhan sangat kedinginan, tubuh mereka gemetar, dan salah satu dari mereka berkata dengan suara gemetar. Namun, begitu pria itu selesai berbicara, beberapa mata pembunuh menatapnya. Itu adalah Komandan Yuhe yang memimpin sekelompok orang, menatapnya dengan dingin. Ditatap oleh orang-orang ini, tubuh pria itu gemetar, dia hanya merasakan hawa dingin menjalar ke punggungnya, dia terkejut, tanpa sadar dia menciutkan lehernya, dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Untungnya, Komandan Yuhe sekarang memimpin beberapa orang, dan dia sama sekali tidak berniat melakukan apapun kepada orang lain. Dia hanya menatap Qin Chen dengan kaget dan marah, dan seluruh tubuhnya menggigil. Di sampingnya, wajah Kaisar Shihen pucat, hatinya ketakutan dan marah, dan tangannya gemetar. Penatuai menyeka bekas darah dari sudut mulutnya, dan aura yang sangat mengerikan langsung keluar dari tubuhnya. Membunuh Komandan Gerbang Kaisar Shihen, sepertinya Anda telah memutuskan untuk menjadi musuh Gerbang Kaisar Shihen saya. Ucap Penatuai dengan dingin. Di tubuhnya, aura yang mewakili puncak setengah langkah tertinggi terus memadat, membentuk badai tertinggi setengah langkah yang mengerikan. Di bawah aura ini, langit seluruh tanah leluhur yang gelap bergemuruh dan bergetar. Meski sebelumnya dia terluka, aura yang terpancar dari tubuh Penatuai saat ini menjadi semakin mengerikan. Pentuai, ucap Kaisar Shihen menunjukkan ekspresi gembira. Tapi kemudian suara Penatuai terdengar di benaknya, Tuanku. Setelah beberapa saat, setelah pertempuran dimulai, Anda harus pergi sesegera mungkin, dan Anda tidak boleh tinggal. Kaisar Shihen tampak terkejut, baru saja hendak berbicara, tetapi disela oleh Penatuai, Tuanku, jangan katakan apa-apa, meskipun Anda memiliki jimat yang ditinggalkan oleh Tuan di tubuh Anda, tetapi dengan Sikong Anyun dari Tanah Suci Sikong, jimat yang ditinggalkan oleh Tuan mungkin tidak dapat untuk menjebakmu. Saya akan menghentikan mereka. Yang paling penting adalah dengan kekuatan orang ini, saya mungkin tidak memiliki sarana untuk melindungi hidup Anda, jadi ketika pertempuran dimulai nanti, Anda harus pergi secepat mungkin dan kembali ke gerbang Kaisar. Suara Penatuai begitu serius sehingga hati Kaisar Shihen tenggelam sepenuhnya. Biarkan dia kabur. Apa kamu sedang bercanda? Jika dia, Kaisar Shihen, benar-benar melakukan hal seperti itu, bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan di benua Yu Hitam? Mengirimnya kembali ke benua hitam, dia khawatir akan kehilangan muka. Ingat, suara Penatuai jatuh, dan aura mengerikan melonjak darinya, dan langsung berubah menjadi lautan luas, berkumpul di atasnya. Penatuai menatap Qin Chen dengan dingin, dan berjalan menuju Qin Chen selangkah demi selangkah. Nak, orang yang berani membunuh anggota dari gerbang Kaisar Shihen, aku akan membuatmu membayar dengan darah hari ini. Ucap Penatuai dengan dingin, dengan darah mengerikan berlama-lama di sekujur tubuhnya. Kamu belum melarikan diri, jadi aku sangat mengagumi keberanianmu. Ucap Qin Chen menyingkirkan pedang darah iblis, memandang Penatuai dan berkata sambil tersenyum. Penatuai menarik napas dalam-dalam, darahnya bersirkulasi, dan dengan suara letupan, aura di tubuhnya meningkat lapis demi lapis. Sekte Gerbang Kaisar Shihenku hanya memiliki pahlawan yang tewas dalam pertempuran, dan tidak ada pengecut yang mundur dalam pertempuran. Ucap Penatuai menarik napas dalam-dalam, memikirkan kartu hall-nya, dia menegakkan dadanya, momentumnya seperti pelangi, dan dia bersemangat lagi. Melihat Penatuai telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan masih bersemangat, Komandan Yuhe dan yang lainnya terkejut dan menunjukkan kepercayaan diri. Qin Chen memandang Penatuai yang telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan bersemangat, dia tidak bisa menahan senyum, dan berkata perlahan, apakah kamu benar-benar tidak takut mati, atau kamu memiliki kartu truf lain,
tidak peduli apa yang kamu katakan, karena kamu mengatakan bahwa gerbang Kaisar Shihen hanya memiliki pahlawan yang tewas dalam pertempuran, tuan muda ini akan membantumu. Ucap Qin Chen berkata sambil tersenyum, ayo kita lakukan, gunakan saja cara apapun yang kamu punya, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Penatua Yi menarik napas dalam-dalam. Dia menatap Qin Chen dengan tegas. Akhirnya, dia mengertakkan gigi, darahnya melonjak, dan dia meraung dengan marah. Angin dan awan berubah warna, dan langit serta bumi bergetar. Di antara api batu dan kilat, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan bintang hitam legam langsung terbang keluar. Saat bintang muncul di antara langit dan bumi, terjadi ledakan, dan seluruh tanah leluhur yang gelap terguncang, dan aura gelap yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya tampak mendidih. Ini adalah bintang yang sangat besar, berukuran ratusan juta kaki, menjulang tinggi, begitu muncul, menutupi seluruh langit dan menekan 9 langit dan 10 bumi. Di atas bintang-bintang gelap, rune-rune menakutkan muncul satu demi satu, rune-rune gelap ini terus berputar, dan bahkan mengeluarkan aura kelas tertinggi. Aura tertinggi meresap, mengejutkan langit, melintasi zaman, dan menekan Qin Chen dengan postur yang tak terkalahkan, melenyapkan segala sesuatu di dunia. Di tengah semburan auman, bintang-bintang menakutkan menghalangi seluruh tubuh Qin Chen, dan bintang-bintang meraung tanpa henti, berguling dan berputar, mencoba menggiling Qin Chen menjadi kabut darah. Harta karun tertinggi, itu terlalu mengerikan. Dengan kekuatan puncak tertinggi setengah langkah Penatua Yi, ditambah harta karun tertinggi, aku khawatir dia tidak bisa menghadapinya. Sekarang anak itu akan mendapat masalah. Harta karun tertinggi berisi kekuatan ilahi tertinggi. Jika bukan yang tertinggi, bagaimana bisa dilawan? Di kejauhan, banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pada saat ini, ketika Penatua Yi memperlihatkan harta karun tertinggi, itu mengejutkan semua orang kuat yang hadir. Bahkan beberapa master tertinggi setengah langkah gemetar. Jika bintang gelap seperti itu menghantam mereka, mereka mungkin tidak memiliki kemungkinan untuk melawan, dan mereka akan terbunuh dalam sekejap dan berubah menjadi kabut darah, tidak meninggalkan tulang yang tersisa. Tidak, harta karun tertinggi ini seharusnya rusak, dan ada daya tariknya yang hilang. Pada saat ini, Mo Lin, lelaki tua beralis putih dari gerbang suci Linyuan, tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata. Sebelumnya, semua orang dikejutkan oleh aura tertinggi yang menakutkan dari bintang gelap, dan hanya orang kuat seperti dia yang dapat melihat beberapa petunjuk. Rune pada bintang gelap itu tidak lengkap, dan ada beberapa bagian yang hilang. Namun meski begitu, itu cukup membuat orang terkejut, bahkan harta karun tertinggi yang rusak sudah cukup untuk membunuh orang kuat manapun yang setengah langkah menuju puncak tertinggi. Orang ini terlalu sombong sebelumnya, dan benar-benar membuat marah gerbang Kaisar Shihen. Sayang sekali, jika dia tidak memiliki harta yang sama untuk melawan, maka keseluruhan situasi akan terselesaikan, dan bocah ini akan mati. Melihat ledakan harta karun tertinggi, banyak orang kuat yang hadir tidak bisa menahan nafas, menatap mata Qin Chen dengan penyesalan. Pada saat bintang gelap benar-benar ditekan, Komandan Yu He, Komandan Ting Luo, dan Komandan Feng Tian juga bergerak serempak, menyerang Qin Chen pada saat yang bersamaan. Kaisar Shihen awalnya ingin melarikan diri pada saat pertama, tetapi melihat pemandangan seperti itu pada saat ini, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, "Wah, jika kamu menyinggung perasaanku, Kaisar Shihen, kamu akan mati hari ini." Huff, anak laki-laki dengan dasar yang dangkal berani menantang gerbang Kaisar Shihenku, hal-hal yang berada di luar kendali kami. Gerbang Kaisar Shihen saya telah berdiri di benua hitam Yu ini selama ratusan juta tahun, bagaimana Anda, seorang junior, dapat memprovokasi kami? Ucap Kaisar Shihen dengan wajah garang, berharap dia bisa mengupas Qin Chen dan kramnya. Tuan muda, ucap Sikong Anyun menunjukkan keterkejutannya, dan buru-buru mendesak. Jimat peninggalan ayahnya, tapi Qin Chen tersenyum tipis dan menghentikannya. Itu hanya benda asing belaka, bagaimana bisa melukai tuan muda ini? Ucap Qin Chen terkekeh, tapi tetap tidak bergerak. Di atas kepala Qin Chen, aura tertinggi yang mengerikan mengalir deras, menenggelamkan Qin Chen seperti tsunami. Dalam aura tertinggi yang luas, Qin Chen tampak begitu kecil.
Melihat bintang besar seperti langit dan bumi hendak menghantam Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen meninju dengan keras. Ada suara yang mengejutkan, dan di bawah bintang gelap yang menutupi dunia, Qin Chen langsung meledak dengan pukulan. Pukulan ini tidak memiliki keterampilan sama sekali, itu sangat biasa, tanpa kekuatan magis apapun, itu hanya pukulan lurus ke depan. Tinju Qin Chen menghantam bintang gelap, seperti dewa iblis yang mengacungkan tinjunya. Kelihatannya tidak banyak, tetapi dalam sekejap, itu dengan paksa memblokir jatuhnya bintang gelap dari langit. Gelombang kejut yang sangat mengerikan melanda, seperti datangnya tsunami. Mata semua orang melebar, dan mereka dengan jelas melihat bahwa Qin Chen memeluk Lady Sikong, dan dia baru saja meninju, langsung bertabrakan dengan harta tertinggi bintang gelap yang mengerikan. Apakah bocah ini gila? Dia sebenarnya menghadapi harta karun tertinggi dengan tangan kosong. Saat melihat Qin Chen meninju harta karun tertinggi, banyak orang kuat yang menyaksikan dari kejauhan semuanya tercengang. Bocah bodoh, dia sebenarnya menggunakan tangan kosongnya untuk memegang paksa harta karun itu, dia mencari kematiannya sendiri. Ucap seorang pria kuat menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia telah melihat akhir tragis Qin Chen. Penatua Yi masih sedikit khawatir pada awalnya, karena latar belakang Qin Chen terlalu aneh, dan metodenya terlalu mengerikan. Bahkan dengan kartu truf seperti harta karun tertinggi, dia tidak yakin bisa membunuh lawannya, jadi dia membiarkan Kaisar Shihen langsung pergi. Tetapi ketika dia melihat bahwa Qin Chen telah menggunakan tangan kosongnya untuk secara paksa melawan harta tertinggi yang dia tunjukkan, hatinya tiba-tiba meledak menjadi ekstasi dan keganasan. Dengan wajah garang, dia mendesak bintang-bintang gelap dengan seluruh kekuatannya. Dengan suara keras, mata semua orang membelalak. Namun, pada saat berikutnya, ekspresi semua orang membeku. Tidak ada adegan di mana Qin Chen langsung berubah menjadi bubuk di bawah harta karun tertinggi, tetapi hal luar biasa terjadi. Dengan keras, pukulan Qin Chen yang tampaknya biasa benar-benar memblokir bintang-bintang gelap. Di bawah bintang-bintang gelap, Qin Chen aman dan sehat, bahkan jika itu adalah harta karun tertinggi, itu tetap tidak menyakitinya sama sekali. Paksaan tertinggi yang bergulir ditekan, tetapi Qin Chen tetap tidak bergerak, seperti batu.